Rara menatap layar laptopnya, wajahnya diterangi cahaya biru dari video-video urban legend yang ia tonton. Tangannya mengetik cepat, legenda si manis jembatan Ancol, benarkah arwahnya menghantui? Konten ini bakal ngetren, gumamnya, sambil mematikan laptop. Di balik jendela kamarnya, bayangan wanita berambut panjang melintas cepat. Rara mengabaikannya, berpikir itu hanya ilusi. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya. Like, share, and komentar video ini. Esok harinya, Rara mengumpulkan tim di parkiran gelap sebuah minimarket. Budi, teman masa kecilnya, menyandang tas berisi senter dan peralatan darurat. Ini cuma mitos, Ra. Jangan lebay, godanya. Dian, influencer berambut pink, sibuk mengatur angle kamera selfie-nya. Aku pengen wajahku jelas kena cahaya bulan. Biar estetik. Andre, si kameramen, menggenggam kamera sambil bersungut. Gue nggak mau ikut ritual nggak jelas. Kata Mama, jembatan itu udah keras. Mereka mulai mengemudi menuju jembatan Ancol. Radio mobil tiba-tiba menyetel lagu keroncong tua, Bintang Surabaya, dengan suara parau. Budi mencoba mematikan, tapi tombolnya macet. Jangan-jangan ini pertanda, bisik Andre, wajahnya pucat. Rara memaksakan tawa, kita cuma butuh voltage 10 menit. Habis itu, kita pulang. Kedatangan di jembatan. Sesampainya di lokasi, udara tiba-tiba berubah dingin. Lampu jalan di sekitar jembatan sebagian besar mati. Hanya menyisakan satu bohlam kuning yang berkedip-kedip. Dari kejauhan, air laut menghantam pilar beton dengan suara menggemuruh. Dian langsung membuka live streaming. Hai, Sobat Dian. Kita lagi di jembatan Ancol yang spooky banget nih. Kalau kalian dengar suara aneh, jangan lupa screenshot. Ya. Tiba-tiba, kamera seluler Dian freeze. Di layar, pantulan bayangan wanita bergaun putih terlihat di belakangnya. Loh, ini kameranya rusak. Ujarnya, tak sadar. Rara menarik napas dalam. Ayo mulai. Andre, siap rekam. Saat kamera menyala, angin kencang mendadak berhembus, membawa bau anyir seperti daging busuk. Budi mengernyit. Bau apa ini? Kayak bangkai tikus. Rara mengeluarkan 3 lilin merah dari tasnya. Kata legenda, kita harus sebut namanya 3 kali sambil nyalakan lilin ini di tengah jembatan. Andre menjauh. Gue nggak mau ikutan. Ini bahaya. Dian tertawa getir. Kalau kita berhasil, viewku bisa nembus 1 juta. Dengan tangan gemetar, Rara menyalakan lilin pertama. Manis, lilin kedua. Manis. Sebelum mengucapkan yang ketiga, air laut tiba-tiba menyembur ke atas jembatan, memadamkan semua lilin. Dari bawah mereka, terdengar suara cekikikan seperti puluhan anak kecil. Budi mengarahkan senter ke arah suara. Tidak ada apa-apa, hanya gelombang hitam yang bergulung-gulung. Cuma angin laut, katanya, tapi suaranya parau. Saat hendak packing, kamera Andre tiba-tiba merekam sendiri ke arah ujung jembatan. Di layar LCD, terlihat sosok wanita jongkok sambil menyisir rambut panjangnya. Ada orang di sana, teriak Andre. Budi berlari ke ujung jembatan, senter menyorot tajam. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, mereka menemukan sisir tua berkarat dengan helai rambut hitam masih menempel. Ini sisir pengantin zaman dulu, bisik Rara. Dia ada di sini. Dia sedang mengawasi kita. Dian tertawa gugup, tapi matanya tak lepas dari live chat yang tiba-tiba dipenuhi komentar. Ada hantu di belakangmu. Lari. Itu di atap jembatan. Saat mereka buru-buru masuk mobil, mesinnya mogok. Dari jendela belakang, bayangan tangan berkuku panjang mengetuk-ngetuk kaca. Layar kamera Andre menangkap sosok itu selama 3 detik sebelum mati total. Wajahnya berlubang hitam, mulutnya terkoyak sampai ke telinga. Kita tidak bisa kabur, desis Rara, sementara Dian menjerit histeris melihat sosok itu kini berdiri di tengah jalan, persis di depan mobil mereka. Mobil tua itu mengeluarkan bunyi mesin yang parau, seperti tertahan oleh tangan tak kasat mata. Dari luar, sosok si manis bergerak maju dengan cara yang tak wajar. Lututnya tertekuk ke belakang, tubuhnya menyentak seperti boneka rusak. Rambutnya yang basah menutupi wajah, tapi dari balik rimbun helai hitam itu, mata merah menyala mengintip. Jalan, Budi.
teriak Rara sambil memukul setir. Tapi Budi hanya bisa membelalak saat lengan si manis meraih kaca depan. Kuku hitamnya menggores permukaan kaca, meninggalkan bekas cairan kehijauan yang mengeluarkan bau anyir. Dian menjerit histeris. Dia di belakang. Di belakang. Andre yang duduk di kursi belakang nekat membuka jendela dan melempar botol air ke arah hantu itu. Botol melayang melewati tubuhnya, seperti melempar udara. Dia nggak nyata, gumamnya, tapi tiba-tiba si manis menghilang. Mobil akhirnya menyala. Ayo pergi dari sini. Budi menginjak gas, tapi roda belakang terperosok ke lumpur tak kasat mata. Di kejauhan, suara adzan subuh berkumandang. Ini jam 3 pagi. Kok adzan? Rara memandangi jam tangan, jarumnya berputar liar. Mereka memutuskan berlindung di pos penjaga jembatan yang terbengkalai. Dian masih gemetar. Aku mau pulang, aku mau pulang. Tapi saat ia bercermin di kaca jendela berdebu, pantulannya tersenyum sendiri. Dian, kau baik-baik saja? Tanya Rara. Tentu saja, jawab pantulan Dian dengan suara serak. Aku cuma mau menjemur rambutku. Tiba-tiba, tangan dari dalam cermin menarik tubuh Dian. Kaca pecah berhamburan saat tubuhnya tersedot masuk ke dunia bayangan. Yang tersisa hanya rekaman live streaming di ponselnya, tayang ulang kejadian itu berulang-ulang. Dengan komentar, ini viral banget. Dan, efeknya keren, pakai CGI ya. Budi menemukan kain pengantin lusuh tersangkut di pintu. Di sakunya, ada kertas nikah usang tahun 1973 atas nama Sari O. Hendra. Siapa Hendra? Bisiknya, wajahnya mendadak pucat. Di pojok pos penjaga, Rara menemukan koran tua terendam air asin. Judulnya, Gadis Desa Hilang Usai Lamaran, diduga dibunuh pacar. Foto Sari di koran itu persis seperti sosok yang mereka lihat. Kecuali di koran, matanya dicungkil dengan tinta hitam. Dia dikhianati pacarnya sendiri. Rara membaca dengan suara bergetar. Hendra, tukang becak yang sering mabuk. Sari hamil di luar nikah, lalu mayatnya ditemukan terikat rantai di pilar jembatan ini. Andre tiba-tiba kejang. Matanya mendelik putih saat suara Sari keluar dari mulutnya. Aku dibuang seperti sampah. Kalian harus gantikan aku. Budi menamparnya keras, dan Andre sadar sambil muntah cacing hitam. Apa itu? Jerit Rara. Kita udah terkontaminasi. Sahut Budi, dia masuk lewat makanan yang kita makan tadi. Mereka nekat kembali ke jembatan untuk mencari bukti. Di bawah pilar nomor 13, Rara menyelam ke air hitam yang berbau besi berkarat. Tangannya meraba rantai besar yang mengikat tengkorak berlumut. Saat disentuh, visi mengerikan muncul. Sari muda berlari dengan perut buncit. Hendra mengejarnya sambil membawa palu. Kau mau mempermalukan keluargaku. Raungnya. Adegan berakhir dengan Sari tercekik rantai, darahnya mengalir ke air laut. Aku akan kembali tiap malam, sampai keturunanmu habis. Kutuknya. Rara muncul ke permukaan, wajahnya histeris. Kita harus bakar tulangnya. Itu satu-satunya cara. Tapi rantai itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya suara Sari berbisik di telinga mereka. Hendra, ada di antara kalian. Cliffhanger akhir bagian 2. Budi diam-diam membuka dompetnya. Foto lama jatuh. Seorang pria mirip dirinya berdiri di depan becak tahun 70-an. Keterangan foto. Hendra, 1972. Di luar, si manis berdiri di atas air dengan ratusan mayat mengambang di belakangnya. Wajah mereka adalah Rara, Andre, Dian, dan Budi yang sudah membusuk. Budi menggenggam foto Hendra hingga kertasnya mengerut. Rara menatapnya dengan tatapan menusuk, sementara Andre meringkuk di sudut ruang pos penjaga, masih muntah cacing hitam. Jadi, kau keturunan pembunuhnya. Rara mendesak, suaranya bergetar marah. Budi menunduk. Nenekku selalu bilang kami punya hutang darah di sini. Tapi aku pikir itu cuma dongeng. Dari luar, suara rantai berderak mendekat. Si manis muncul di ambang pintu, tubuhnya kini lebih jelas. Gaun pengantinnya compang-camping, perut membuncit tak wajar, dan tali pusar hitam menjuntai dari bawah roknya. Dia hamil saat dibunuh, bisik Andre lemah. Arwah bayi itu juga ada di sini. Tiba-tiba, jerit bayi terdengar dari dalam perut si manis. Rara menjerit saat melihat bayangan kecil merayap di langit-langit. Si manis mengangkat tangan,
dan rantai-rantai berkarat tiba-tiba hidup, membelit kaki Budi. Darah untuk darah. Suaranya menggema dari segala arah. Dari dalam air, muncul bayi berlumut dengan mata putih susu. Bayi itu merangkak ke arah Budi sambil terkikik, meninggalkan jejak lendir hitam. Rara mengambil sisir berambut dari tas. Sari, aku kembalikan ini padamu. Ia melempar sisir itu, tapi justru membuat si manis semakin mengamuk. Rambutnya tumbuh cepat, menjerat leher Rara. Salah alamat, Neng. Aku mau darah keluarga Hendra. Budi tiba-tiba menarik pisau lipat. Aku yang dia mau. Tapi, kalian harus bakar tulangku setelah ini. Sebelum Rara menghentikan, Budi sudah menyayat telapak tangannya. Darah menetes ke tanah, membentuk simbol aneh. Tanah di bawah mereka bergetar. Dari kubangan darah Budi, muncul pintu kayu antik berukir ular. Ini pintu ke dunia arwah, teriak Andre. Dia mau menukar diri Budi dengan Sari. Si manis mendesis puas. Bayi hantu itu melompat ke punggung Budi, mencakar membentuk simbol yang sama di foto Hendra. Aku terima persembahanmu, bisik Sari lewat mulut Budi yang sudah menghitam. Tapi tiba-tiba, Rara mengambil alih. Kau mau darah keluarga Hendra? Ini darahnya. Ia menyiramkan darah Budi ke sisir tua, lalu menusukkannya ke perut si manis. Ini sisirmu saat kau masih manusia. Ingatlah, sosok si manis berubah seketika. Wajahnya menjadi normal, seorang gadis desa cantik dengan mata sedih. Aku hanya ingin anakku hidup, bisiknya, air mata darah mengalir. Flashback baru terungkap. Sari sebenarnya tidak hamil. Hendra gila karena cemburu buta, memerkosa dan mencekiknya dengan rantai. Janin dalam perutnya adalah ilusi Hendra untuk menutupi kejahatan. Bayi hantu berubah wujud, ternyata roh Hendra kecil yang terperangkap akibat dosa leluhur. Aku yang seharusnya dikutuk. Raung Budi. Ritual kacau balau. Pintu dunia arwah terbuka lebar, menyedot semua orang. Andre terjatuh pertama, tubuhnya terdistorsi seperti ditelan kaca. Rara berpegangan pada rantai jembatan, sambil berusaha menarik Budi. Tapi si manis tiba-tiba memeluk Budi. Anakku, akhirnya kita bertemu, katanya lembut. Kulit Budi mulai membusuk, berubah menjadi versi muda Hendra. Di balik pintu, terlihat Dian masih hidup, terjebak di dunia bayangan. Wajahnya sudah setengah hantu. Layar gelap. Suara si manis berbisik. Tinggal satu yang tersisa. Rara tergantung di tepi jurang antara dunia nyata dan bayangan. Di sebelahnya, Budi, kini berwujud Hendra, menggenggam rantai berkarat. Wajahnya setengah manusia setengah iblis. Dari dalam portal, suara Dian memanggil. Ra, tolong. Aku masih di sini. Di dunia bayangan, Andre yang sudah separuh hantu merangkak ke arah kamera. Rekam ini. Biarkan orang-orang tahu, tapi tangannya tiba-tiba ditarik paksa oleh ribuan tangan mayat. Layar statis menyisakan suara jeritannya yang terdistorsi. Rara melompat ke dalam portal sambil membawa sisir berdarah. Kita selesain ini, Sari. Di dalam dunia bayangan, waktu berjalan terbalik. Rara menemukan Sari yang terjebak dalam loop kematiannya. Aku bukan musuhmu, Rara membentangkan foto Hendra yang terbakar. Dia yang harus kau hukum, bukan kami. Tiba-tiba, tubuh Budi Hendra muncul, menusukkan rantai ke punggung Rara. Darahku sudah menyatu dengannya. Kau tak bisa menang. Darah Rara menyentuh tanah, membentuk pola yang sama seperti ritual sebelumnya. Tapi kali ini, memanggil arwah korban-korban sebelumnya, termasuk Dian dan Andre yang sudah menjadi hantu penasaran. Sari meraih bayi hantu, roh Hendra kecil, dan menangis. Kutukan ini bukan untukmu, tapi untuk keturunannya. Dengan sisir berdarah, Rara menusuk jantung Budi Hendra. Darahnya membanjiri portal, sementara Sari dan bayinya menyatu menjadi cahaya putih. Dunia bayangan runtuh. Rara menarik Dian keluar, tapi Andre tetap tertinggal. Laporin mama, gue sayang dia, bisik Andre sebelum menghilang dalam ledakan cahaya. 1 minggu kemudian, Rara dan Dian diwawancarai polisi. Kami tidak ingat apa-apa, kata mereka serempak. Tapi saat Rara minum air, pantulannya di gelas tersenyum. Mata merah menyala. Adegan pasca kredit. Rekaman CCTV minimarket dekat jembatan menunjukkan Budi masuk toko tengah malam. Kulitnya masih menghitam.
Live streaming misterius muncul di akun Dian. Video Andre berjalan di jembatan dengan kalung rantai. Mengucap, "Aku tunggu kalian di sini."